Di era teknologi modern seperti sekarang, transaksi perdagangan mulai meningkat dan semakin beragam. Beberapa di antaranya adalah transaksi jual beli yang jelas halal, dan sebagiannya perdagangan riba yang diharamkan. Riba adalah salah satu dosa besar dan salah satu dari 7 dosa yang mematikan. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para pemakan riba sangatlah pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Riba merupakan sebab hilangnya keberkahan dalam harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafirannya lagi bergelimangan dengan dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Transaksi riba berlaku pada beberapa komoditas tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW, di mana beliau bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Tidak mengapa jika ditukar dengan takaran yang sama beratnya, dan transaksinya tunai. Namun, jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hati kalian, asalkan dengan transaksi tunai. Hadis riwayat Muslim. Komoditi riba secara garis besar terbagi menjadi 2. 1, suatu barang yang illah ribanya adalah sesuatu yang berharga, seperti emas dan perak, masuk juga di dalamnya mata uang. 2, suatu barang yang illah ribanya adalah sesuatu yang ditimbang dan dapat dimakan, seperti 4 komoditi lainnya, yaitu gandum, jewawut, kurma, dan garam. Masuk dalam kategori ini juga segala sesuatu yang dimakan dan ditimbang seperti beras dan jagung. Ketahuilah bahwa riba yang diharamkan ada 2 macam. Yang pertama adalah ribal fadl, yaitu menjual satu komoditi riba dengan jenis yang sama disertai dengan tambahan. Contohnya, seperti menjual emas lama dengan emas baru dengan penambahan harga. Misalkan, dalam sebuah hadis, Nabi SAW telah menjelaskan bahwa apabila emas ditukar dengan emas, maka harus sebanding. Artinya, harus sama dan setara beratnya. Riba yang kedua adalah riba nasi'ah, yaitu yang bersifat penundaan. Dan ini terbagi menjadi 2 varian. Salah satunya adalah menambah nilai hutang yang diakibatkan karena adanya penundaan dalam membayar. Adapun yang kedua, yaitu keterlambatan dalam menerima barang yang terjadi pada transaksi jual beli antara 2 komoditi riba yang sama ilahnya. Contohnya, seperti jual beli emas dengan perak tidak tunai, atau jual beli kurma dengan gandum secara tidak tunai. Telah dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW terkait hal ini. Beliau mengatakan, selama transaksinya tunai, maka tidak mengapa. Tapi jika salah satunya tidak tunai, maka itu adalah riba. Muttafaqun alaih. Termasuk dalam jenis ini adalah mata uang kertas, di mana ia memiliki aturan yang sama dengan emas dan perak. Dan setiap mata uang merupakan komoditi ribawi tersendiri. Oleh karenanya, tidak dibolehkan seseorang menjual mata uang yang sama dengan harga dan nilai yang sama. Seperti membeli 100 real dengan harga uang 100 real, kecuali sama nilainya dan dilakukan secara tunai. Dan dibolehkan seseorang melakukan transaksi jual beli mata uang dengan mata uang yang berbeda, meski nilainya tidak sama. Seperti membeli $1 dengan harga 3 rial, dengan catatan
transaksi ini harus dilakukan secara tunai. Akhi, ukhti, bunga yang dihasilkan dari bank juga termasuk transaksi riba. Tidak boleh bagi sang pemilik uang untuk memanfaatkan bunga bank. Demikian juga mengambil pinjaman dari bank atau dari pihak lain dengan catatan wajib membayar lebih dari jumlah hutangnya. Karena ini adalah termasuk transaksi riba yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk jual beli riba yang lain adalah jual beli inah, yaitu seseorang membeli barang dari orang lain dengan harga yang tinggi namun dibayar nyicil alias tidak tunai. Sebagai contoh misalkan, seseorang membeli barang dengan harga 1.000 real dan akan dicicil pembayarannya selama 1 tahun ke depan. Kemudian si pembeli menjual kembali barang tersebut kepada penjual yang sama dengan harga lebih murah. Contohnya 700 real. Maka dalam transaksi seperti ini, pada hakikatnya si pembeli sedang berhutang kepada si penjual senilai 700 real. Dengan catatan dia harus menggantinya dan membayar hutangnya dengan nilai 1.000 real. Berhati-hatilah wahai saudaraku dari transaksi riba, karena sungguh akibatnya sangat mengerikan dan hukumannya begitu menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum diambil. Jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Namun, jika kalian tidak melaksanakannya, maka tabuhlah genderang peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tetapi, jika kalian bertaubat kepada Allah, maka kalian berhak mengambil harta pokok kalian, dan dengan itu kalian tidak berbuat zalim, merugikan orang lain, dan tidak juga dizalimi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279.